Bagian 19. Nilai. Tujuan berpikir adalah supaya kita bisa menikmati dan menyampaikan nilai-nilai kita. Berpikir tanpa nilai sama saja tidak berarti dan sia-sia belaka. Sementara, nilai-nilai tanpa didasari pemikiran telah banyak menyebabkan penderitaan dan segala bentuk perilaku yang menjijikkan. Yang terjadi adalah pendapat bahwa jika seorang memiliki nilai yang berbeda, orang itu pasti salah. Meskipun nilai sangat penting untuk suatu pemikiran, kita belum terlalu memperhatikan mengenai nilai. Kita menganggap bahwa setiap orang akan mengenali nilai-nilai yang penting bagi mereka. Kebenaran. Kita selalu menganggap kebenaran lebih penting daripada nilai dalam pemikiran. Sekali lagi, hal ini disebabkan pengaruh gereja pada abad pertengahan. Kebenaran adalah segalanya, dan jika Anda mengikuti jalan kebenaran, maka nilai akan datang dengan sendirinya. Seperti halnya pentingnya penemuan bagi suatu kebenaran, begitu pula rancangan bagi suatu nilai. Tujuan dari suatu rancangan adalah untuk menyampaikan nilai yang kita inginkan. Kebenaran sangatlah penting, demikian juga nilai. Kebenaran yang berdiri sendiri tidaklah cukup. Seperti halnya penemuan ilmiah harus diterapkan dalam aplikasi praktis dalam dunia pengobatan atau perdagangan. Demikian juga kebenaran perlu diterapkan ke dalam nilai. Samar-samar. Kita memiliki pendekatan yang sangat kabur terhadap nilai. Kita mengerti bahwa kita mengetahui apa yang kita mau atau nilai dan kita mengetahui apa yang kita tidak mau. Sekelompok burung terbang di angkasa. Seseorang melihat ke atas dan berkata, banyak burung yang berterbangan hari ini. Seorang yang lain mendongak ke atas dan berkata, apakah kamu lihat angsa di sebelah sana? Lalu di sana ada burung kestrel dan itu mungkin seekor magpie. Orang yang pertama hanya melihat burung-burung, tetapi orang yang kedua belajar mengenali jenis-jenis burung tersebut. Dengan cara yang sama, kita bisa belajar untuk mengenali nilai yang berbeda-beda dengan suatu cara yang spesifik. Jika kita telah belajar untuk mengenali nilai-nilai, kita juga dapat mencarinya secara spesifik. Kita memerlukan suatu kerangka pikir untuk membedakan nilai yang satu dengan yang lain. 6. Medali nilai. Dalam buku saya The Six Value Medals, saya menyediakan suatu kerangka pikir untuk membedakan satu jenis nilai dari yang lain. Saya juga sudah menyebutkan sebelumnya dalam buku ini, tetapi hal ini sangat penting, jadi layak untuk diulang di sini. Di buku itu terdapat juga metode untuk membuat pemindai nilai. Ini adalah contoh visual nilai. Hasil pemindaian nilai dari berbagai orang dapat kemudian dibandingkan. Poin-poin perbedaannya tidak akan kentara, tetapi dapat didiskusikan. Ini adalah poros yang lebih tepat dibanding berdebat mengenai nilai dengan cara yang tidak jelas. Medali emas. Medali ini untuk nilai manusia. Kita memiliki nilai yang secara khusus untuk umat manusia. Nilai-nilai ini bisa berbentuk pujian, prestasi, kebanggaan, dan makna. Terdapat juga nilai negatif seperti penghinaan dan rasa terabaikan. Medali nilai ini melibatkan nilai positif dan negatif. Medali perak. Medali ini untuk nilai organisasi. Bagi sebuah perusahaan bisnis, nilai yang Anda bisa berupa keuntungan, saham, dan image perusahaan. Untuk suatu organisasi politik, nilai yang ada bisa berupa persepsi publik atau suara. Untuk organisasi suatu keluarga, nilai yang bisa diambil adalah kerjasama, kedamaian, dan kejujuran. Medali baja. Medali ini untuk nilai kualitas. Baja seharusnya memiliki kualitas tersendiri seperti kuat dan tahan lama. Nilai kualitas dalam berbagai bentuk berada di bawah medali baja. Sifat instruksi suatu benda atau prosedur menentukan tujuannya. Kualitas menentukan seberapa baik hal tersebut bisa memenuhi tujuannya. Apakah hal ini harus menjadi seperti ini? Apakah hal ini bekerja seperti seharusnya? Medali kaca. Kaca sangatlah sederhana, tetapi bahan yang sangat multifungsional. Dengan kreativitas, Anda bisa membuat segala bentuk benda dari kaca. Jadi, medali kaca adalah untuk inovasi dan kreativitas. Medali ini melihat pada ide dan saran baru. Bahkan mungkin saja suatu ide tidak memiliki nilai sama sekali untuk saat ini, kecuali orisinalitasnya. Medali kayu. Medali ini berhubungan dengan ekologi dan dunia sekitar. Ekologi di sini tidak terbatas mengenai alam saja. Jika sebuah pabrik di suatu kota memiliki paling banyak pekerja di kota tersebut, maka perubahan kebijakan yang terjadi bisa mempengaruhi kota tersebut. Inilah yang disebut sebagai ekologi. Medali kuningan. Ini adalah tentang nilai yang diterima. Nilai tersebut sangat penting tetapi seringkali diabaikan. Bagaimana keputusan ini akan diterima? Anda bisa saja melakukan sesuatu yang sangat berharga tetapi mendapat penerimaan yang buruk. Anda mungkin melakukan sesuatu dengan kurang baik tetapi menghasilkan suatu persepsi yang positif. Kuningan seperti emas tetapi bukan. Dengan cara yang sama, nilai yang diterima bisa tidak ada hubungannya dengan nilai yang sesungguhnya. Nilai yang diterima harus dipertimbangkan secara langsung, tidak akan cukup jika Anda hanya berandai-andai. Jika Anda melakukan sesuatu yang baik, sesuatu itu akan diterima secara positif. Pencarian, pengenalan, dan penilaian.
Jika kita memiliki cara untuk membedakan jenis-jenis nilai, kita bisa mencari setiap nilai yang berbeda dalam suatu situasi. Beberapa perubahan bisa diajukan. Apakah efek yang akan terjadi di bawah setiap medali nilai? Kita bisa melihat konsekuensi yang terjadi jika perubahan dilakukan melalui kerangka setiap medali nilai. Apakah yang bisa menjadi nilai positif? Apa yang bisa menjadi nilai negatif? Dalam menilai setiap situasi, sekarang kita telah bisa mengambil dan menilai nilai yang berbeda tersebut. Di dalam buku tersebut, saya menyediakan suatu metode untuk menambahkan keunggulan suatu nilai. Hal ini seperti seseorang yang telah belajar untuk memilih burung-burung yang berbeda di dalam kawanannya yang sedang terbang di langit. Jika kita telah mampu melihat jenis suatu nilai dengan jelas, kita dapat menilai kelebihan dan kepentingannya. Hal ini tidak dapat dilakukan jika semua nilai dicampur bersama dan hanya dilihat secara samar-samar seperti yang terlihat dari sekumpulan burung. Kenapa 6? Kenapa 6 medali nilai dan 6 topi pemikiran? Dalam psikologi, kita belajar bahwa otak kita bisa menampung maksimal 7 hal dalam satu waktu. Jika terdapat lebih dari 7, otak kita akan mulai mecah-mecah hal tersebut. Jadi sesuai dengan pandangan persepsi, 7 adalah jumlah maksimal untuk suatu kategori. Saya lebih memilih untuk menggunakan 6. Dengan demikian, tersisa satu kategori yang tidak terpakai. Apakah pengalaman menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang nyata untuk kategori selanjutnya? Selama ini belum ada tanda-tanda demikian.